Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan bagaimana penilaian saya terhadap hasil debat Cawapres yang telah dilaksanakan atau yang telah kita saksikan bersama. Tugas ini bertujuan untuk menunjang atau mendukung mata perkuliahan manajemen konflik dan keterangan komunikasi. Yang pertama, kita telah saksikan bersama di mana debat Cawapres yang telah diadakan. Menurut pandangan saya pribadi, di mana kalau kita melihat dari ketiga paslon 01, 02, dan 03 memiliki keunggulan dan kemampuan tersendiri dalam menyampaikan atau memaparkan visi dan misinya. Di mana kalau kita lihat paslon nomor 1 ya seperti yang kita saksikan bagaimana gaya komunikasi yang dia lakukan, bagaimana pemaparan yang dia paparkan kepada masyarakat. Kita bisa lihat dia bertindak sebagai tim oposisi, di mana dia sebagai counter pemerintah untuk bisa menyampaikan programnya yang akan dilaksanakan ketika terpilih nanti. Kemudian dari paslon 02 yaitu Gibran, kita bisa lihat dan kita bisa saksikan bahwa sangat luar biasa, yang notabene tadi adalah sebagai underdog, kini bisa mengungguli lawan-lawannya menurut para netizen. Kemudian dari 03, dari debat yang telah kita saksikan bahwa dia sebagai calon dan dia juga sebagai pemerintah. Jadi kalau saya melihat pribadi, 03 fokus untuk sebagai penetral saja. Nah, dalam tema debat yang telah kita saksikan, di mana merujuk pada aspek ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, sehingga mungkin pada debat yang lalu Gibran lebih diunggulkan secara posisi dia sebagai kepala daerah, dan untuk pemaparannya benar-benar bahwa dia memang paham menguasai materi debat, dan secara jabatan juga dia sebagai wali kota Solo, sehingga pada akses atau pada pengerjaannya Gibran betul-betul memahami di lapangan. Sehingga di debat kali ini, kalau menurut pandangan saya pribadi, anak muda Gibran memiliki pemahaman penguasaan materi serta diunggulkan dan diuntungkan dari posisi posisi sebagai wali kota Solo, sehingga dia bisa paham bagaimana itu membangun ekonomi kerakyatan yang kita ketahui, di mana kekuatan utama yang harus diutamakan adalah bagaimana kita bisa membuat atau menciptakan ekonomi, menciptakan suasana pertumbuhan ekonomi yang perlu diakses adalah di tingkat masyarakat, sehingga ketika ekonomi itu berkembang, disitulah kekuatan ekonomi kerakyatan, sehingga bisa menunjang atau bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari debat yang telah kita saksikan, kalau kita kaitkan dengan keterangan komunikasi dan manajemen konflik, di mana itulah pentingnya komunikasi yang baik dan manajemen konflik. Artinya ketika kita menghadapi suatu argumen atau tekanan dari orang-orang tertentu, kita bisa paham melalui penguasaan materi yang kita pelajari. Begitu juga dengan manajemen konflik. Jadi kita bisa memahami di mana kita bisa
meluapkan emosi, di mana kita bisa menahan emosi, sehingga dalam pemaparan atau dalam argumentasi yang kita laksanakan, orang-orang bisa menilai bahwa argumen-argumen yang keluar dari mulut kita benar-benar kita kuasai, sehingga orang-orang eh, tidak melihat bahwa perkataan atau argumen yang kita sampaikan hanya bersifat omong kosong atau hanya artinya tidak memiliki intisari tertentu, sehingga perlu dalam keterangan komunikasi dan manajemen konflik penguasaan materi, bagaimana kita bisa menguasai emosi diri kita saat beradu argumen dengan lawan kita. Begitu juga dengan bagaimana cara kita untuk mampu memaparkan argumen atau ide atau gagasan yang kita miliki, sehingga orang-orang itu bisa yakin dan percaya bahwa dalam kesempatan itu kita bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik, yang menurut perspektif atau pandangan orang-orang kita memiliki pandangan yang rasional, sehingga orang-orang bisa menilai bahwa argumen yang kita sampaikan benar-benar argumen yang positif untuk membangun ke depannya, dan bukan argumen yang hanya mengumbar-umbar atau hanya bersifat janji atau di dalam pelaksanaannya tidak mungkin tercapai. Nah, hal itu yang mungkin disampaikan oleh Gibran, di mana dia bisa mengimplementasikan tema itu, baik itu di dalam argumennya dan pelaksanaannya, di samping dia telah menjabat sebagai wali kota. Mungkin itu adalah keunggulan dari Gibran dalam hal keterangan komunikasi dan manajemen konflik, kalau kita kaitkan dengan ilmu tersebut. Dan untuk paslon yang ke-1 dan yang kedua terlihat bagaimana secara emosional sudah baik, tapi di mana dalam keterangan komunikasi hal yang perlu dikritisi adalah di mana argumentasinya atau pengetahuannya tidak seperti Gibran, di mana bisa mengimplementasikan serta bisa melaksanakan dan bisa memiliki gagasan-gagasan sehingga masyarakat bisa percaya atau bisa yakin apa yang dikatakan Gibran. Sedangkan Pak Mahfud atau 03 bisa mengontrol emosi secara dia tokoh politik senior. Dan untuk itu kita harus tetap support ketiga calon ini, sehingga bisa memberikan narasi atau argumentasi yang terbaik untuk rakyat, sehingga rakyat bisa menentukan pilihannya dengan baik. Begitu juga dengan perkuliahan ini, di mana sangat penting baik itu keterangan komunikasi dan manajemen konflik, sehingga ke depan kita bisa mengetahui bagaimana ketika kita beradu argumen, beradu pendapat, menyelesaikan konflik sangat-sangat bermanfaat di dalam forum atau diskusi-diskusi lainnya. Mungkin ini video dari saya untuk menanggapi debat cawapres. Jika ada tutur kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.